nama saya Devin Argatunala Situmorang. NIM saya 2405 1910 89. Halo, perkenalkan nama saya Esther Dahlia Siombing dengan NIM 2405 19 11 09. Kenalkan, nama saya Ernest Cynthia Sinaga dengan NIM 2405191124. Hai semuanya, di video kali ini kami akan menunjukkan dan menjelaskan apa aja sih peninggalan sejarah Zhong Afi. Dan siapakah Zhong Afi itu? Zhong Afi adalah Mayor the China Zone atau wali kota pertama untuk komunitas China di kota Medan loh. Zhong Afi membangun dirinya sebagai seorang tokoh besar di Medan berawal dari perjalanan panjang dan kerja keras yang sangat luar biasa. Zhong Afi lahir pada tahun 1860 di desa Sungko, Guangdong, Tiongkok. Ia lahir di keluarga yang sangat sederhana. Keluarganya bukanlah orang yang kaya dan kehidupan di desa saat itu penuh dengan tantangan-tantangan ekonomi. Ia adalah salah satu dari 8 bersaudara yang memiliki kakak yang bernama Zhong Yonghyun yang lebih dahulu merantau ke Hindia Belanda atau yang kita sebut dengan Indonesia untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Ketika Zhong Afi beranjak dewasa, ia terdorong untuk mengikuti jejak kakaknya. Pada usia sekitar 18-20 tahun, Zhong Afi memutuskan untuk meninggalkan kampung halamannya dan berlayar ke kota Medan loh. Ini merupakan perjalanan yang besar dan penuh tantangan, karena ia tidak memiliki modal besar ataupun kenalan yang banyak. Saat tiba di kota Medan, sekitar tahun 1880, Zhong Afi memulai hidup dari nol. Ia bekerja sebagai kuli pasar, menjalankan pekerjaan kasar, dan membantu para pedagang Tionghoa di Medan. Ini merupakan masa-masa yang paling sulit, tetapi Zhong Afi memiliki semangat dan tekad yang sangat kuat untuk memperbaiki hidupnya. Menjadi Kapitan Tionghoa. Dengan kesuksesannya, Zhong Afi mulai dikenal luas di Medan, tidak hanya di kalangan Tionghoa tapi juga di kalangan pemerintah kolonial Belanda dan Kesultanan Delhi. Atas pengaruh dan kepemimpinannya yang baik, pemerintah kolonial menunjuk Zhong Afi sebagai Kapitan Tionghoa, sebuah posisi kehormatan bagi pemimpin komunitas Tionghoa. Sebagai kapitan, Zhong Afi bertanggung jawab mengatur urusan internal komunitas Tionghoa, membantu menyelesaikan konflik, dan menjadi penghubung antara komunitas Tionghoa dan pemerintah. Peran ini memperluas pengaruhnya dan meningkatkan kepercayaannya di masyarakat. Pembangunan rumah Zhong Afi Mansion. Setelah mencapai keberhasilan, Zhong Afi membangun rumah besar sebagai kediamannya di Medan, yang kini dikenal sebagai Zhong Afi Mansion. Rumah ini didirikan sekitar tahun 1900-an dengan gaya arsitektur yang menggabungkan unsur Tionghoa, Melayu, dan Eropa. Zhong Afi Mansion tidak hanya menjadi tempat tinggalnya, tetapi juga menjadi simbol kemakmurannya dan pusat berbagai kegiatan sosial. Rumah ini sering dijadikan tempat pertemuan antara tokoh-tokoh masyarakat dari berbagai etnis dan pejabat pemerintah kolonial, mencerminkan posisinya sebagai tokoh terkemuka. Zhong Afi sendiri lahir di Mexian, Guangdong pada 1860 dan wafat pada tahun 1921. Dimakamkan di kawasan Pulau Brayan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara. Lokasi dan sejarah singkat bangunan. Bangunan rumah Zhong Afi terletak di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara. Rumah Zhong Afi ini dibangun pada tahun 1895 dan berdiri pada tahun 1900 yang telah berfungsi sebagai museum kediaman Zhong Afi dan menjadi salah satu tempat wisata yang dikunjungi oleh wisatawan. Rumah ini dibuka untuk umum pada 18 Juni 2009 untuk memperingati ulang tahun Zhong Afi yang ke-150. Dengan kesuksesannya, Zhong Afi tidak hanya fokus pada bisnis, tetapi juga mengabdikan dirinya dalam kegiatan sosial. Ia membantu mendirikan rumah sakit, sekolah, dan fasilitas publik lainnya yang terbuka untuk seluruh warga tanpa memandang etnis atau agama.
Zhong Efei juga menjadi tokoh yang menjembatani hubungan antara komunitas Tionghoa dan kelompok etnis lain di Medan, terutama masyarakat Melayu. Melalui kepemimpinan dan jiwa sosialnya, ia dihormati oleh berbagai lapisan masyarakat sebagai sosok yang membawa keharmonisan di tengah kemajemukan. Setelah kematiannya pada tahun 1921, warisan Zhong Efei tetap dikenang, terutama melalui Zhong Efei Mansion dan berbagai sumbangsinya kepada masyarakat. Namanya menjadi simbol integritas, kerja keras, dan dedikasi untuk keharmonisan antar etnis. Peninggalannya baik dalam bentuk fisik maupun nilai sosial, tetapi tetap menjadi inspirasi bagi banyak orang, terutama dalam menjalin hubungan harmonis di tengah keberagaman. Begitulah awal mula Zhong Efei membangun kehidupannya hingga menjadi tokoh besar dan terhormat di Medan.